Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ladzi la yataba'adu minal a'dad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu manaran lil haqqi wa rahmatan ala jami'il khalq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman manna bihi alaina wa an'am wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayuhan nas, ittaqullah alladzi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin, sidang Jumat masjid atau musholla Makodam 9 Udayana yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini saya mengajak pada jamaah sekalian dan juga pada diri saya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti marilah kita laksanakan segala yang menjadi perintah Allah dan kita selalu berupaya untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya akan mau menerima hamba-hambanya di akhirat nanti, yakni hamba yang selalu membawa bekal takwa kepadanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah berada di penghujung akhir daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah merupakan bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita mengingat tentang sejarah daripada perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam membentuk dunia baru yang bernapaskan Islam, yang maksudnya perlu kita jadikan salah satu cerminan dalam perjuangan menuju pada keuntungan dan kemuliaan kita di alam dunia hingga ke alam akhirat. Tidak bermaksud berlebih-lebihan kalau kita sebut bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu pemimpin dunia yang sangat hebat, agung dan berwibawa serta terhormat. Hingga disebut dalam salah satu bait syair, Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia-manusia biasa yang lainnya. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Tapi manusia yang luar biasa baiknya. Bahkan kalau ibarat batu, beliau itu adalah batu yakut di antara batu-batu yang lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu diumpamakan batu kerikil yang banyak jumlahnya, disitulah Rasulullah SAW sebagai intan berliannya atau yang disebut dengan yakut. Maksudnya kalau beliau itu adalah seorang manusia yang berharga, terhormat dalam pandangan Allah dan pandangan seluruh masyarakat di alam dunia ini.
karena beliau mempunyai dua fungsi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk memimpin umat manusia menuju pada kebaikan dan kemuliaan di alam dunia, dan juga diutus memimpin pada kebaikan dan kemuliaan di alam akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita menengok lembaran sejarah, apa sebab daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses dalam perjuangan dan sukses dalam dakwah beliau? Mula-mula beliau itu hanya sendirian, tetapi dalam waktu 23 tahun dengan keikhlasannya di dalam perjuangannya untuk mendapatkan pengikut yang beribu-ribu jumlahnya, yaitu juga setia tunduk kepada beliau. Kalau kita selidiki, tidak ada lain adalah yang menjadi sebab pokok ialah karena beliau mempunyai 4 sifat utama yang belum tentu dimiliki oleh para pemimpin yang ada di alam dunia ini, kecuali pemimpin-pemimpin yang berakidahkan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mengkaji tentang 4 sifat utama tersebut dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mempunyai iman yang kuat, sehingga kepercayaan pada Allah adalah sangat mendalam, dan juga beliau mempunyai filsafat hidup dan juga pandangan hidup bahwa tidak ada Tuhan yang pantas dan disembah di alam dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah tempat manusia memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah juga tempat kita memohon keselamatan di dunia maupun di alam akhirat. Dengan keyakinan yang demikian itu, beliau adalah menjadi salah satu pemimpin yang benar-benar dikatakan dalam syariat Islam lahu syaja'atun, yakni gagah dan berani. Beliau itu gagah berani tetapi mempunyai sopan santun kepada siapa saja, pemaaf dan besar sekali dalam hal toleransi kepada masyarakat. Beliau juga tidak takut menghadapi perubahan dunia. Wala yakhafu laumata la'im, katanya. Tidak pernah sedih dicaci karena beliau mempunyai keyakinan yang sangat tebal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu meminta perlindungan dirinya di mana saja dia berada dan dalam keadaan pun serta bagaimanapun juga, asalkan dia tetap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikatakan dzu sabatin, mempunyai pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh hawa nafsu yang mengarah kepada keburukan. Sehingga beliau ini dalam setiap harinya beliau selalu menjaga tentang kehormatan agama. Inilah salah satu faktor pokok yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan insanun kamilun, menjadi manusia yang sempurna, terhormat, dikasihi oleh para pengikut-pengikutnya. Umat Islam langsung dipimpin oleh beliau. Juga gagah berani seperti beliau yang gagah berani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan menurut syariat Islam. Meskipun pemberani, tetapi tidak meninggalkan sopan santun dalam pergaulan. Keadaan umat Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan dalam sebuah hadis, fil laili ruhbana wa fin nahari pursyana, yang artinya kalau di malam hari yang sepi, banyak yang menangis menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengadukan nasibnya kepada Allah, meminta perlindungan dan meminta ampunan, serta terinti mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau kalau di siang hari keadaannya tampak gagah dan tegap, serta selalu siap sedia membela agama Allah
untuk membela kebenaran dan kesucian. Jadi kalau ada manusia yang berani menghina dan meremehkan Allah dan Rasulnya, tentu akan dilawan secara akhirat juga. Dalam usaha yang mencari kebutuhan hidup, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yabtaguna fadla minallah waridwana, selalu digarisbawahi dengan rizki atau uang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak halal, Rasulullah bersama umatnya pantang untuk mengambilnya. Semua itu karena didikan dan pimpinan anutan kita Nabi Muhammad SAW yang benar-benar imannya kuat dan mendalam. Hanya Allah yang memberikan rezeki dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang mulia, yakni disebut makarimul akhlak. Beliau adalah ramah tamah dalam pergaulan. Kadang-kadang beliau juga bergurau dengan sahabatnya, mau duduk bersama dengan orang-orang miskin, dan juga menghormati jenazah. Beliau juhud dan qanaah, hidup sederhana. Biasa karena yang dipentingkan oleh Rasulullah bukan harta dunia, tetapi kemajuan Islam dan kegembiraan kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW hidup beliau itu untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Sehingga Aisyah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat tentang akhlak beliau, kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah, akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Maksudnya bahwa semua tuntunan akhlak dalam Al-Quran itulah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kalau misalnya dalam Al-Quran melarang menghina dan menyepelekan orang lain, sebagaimana Allah katakan, la yashhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Beliau tidak pernah menghina atau menyepelekan pada siapa saja pun, meskipun pada musuhnya sekali. Kalau dalam Al-Quran diperintahkan ufu bil uqud, kata Allah, tetapkanlah janjimu Muhammad. Nabi Muhammad SAW selalu menepati janji dan tidak pernah menyepelekan. Kalau dalam Al-Quran diperintahkan wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjuanglah wahai Muhammad kau di jalan Allah dengan sungguh-sungguh hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW dalam burdah dikatakan, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adab. Yang artinya kebaikan yang sebenar-benarnya tidak tergantung pada baiknya pakaian yang kita pakai, tetapi kebaikan yang sebenarnya itu tergantung pada baiknya ilmu dan sopan santun yang digunakan oleh manusia. Jadi semua manusia mempunyai ilmu yang bermanfaat dan mempunyai adab yang baik. Dialah yang disebut orang yang pribadinya baik dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah SAW sifatnya al-i'tisamu bihablillahil matin, yakni memimpin umatnya dengan Al-Quran, memberi tuntunan, memberi pembangunan dalam rumah tangga yang harmonis melalui tuntunan kitab suci Al-Quran. Al-Quran dibaca di rumahnya, dipelajari, dan selanjutnya dijalankan dan diperintahkan kepada anak dan yang dipimpinnya. Yang keempat, semua perjuangan Rasulullah selalu berdasarkan hanya semata-mata ibtigha mardhatillah, yakni hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Karena ini sudah suasana yang mendekati tentang masalah pemilihan pilpres, pil yang lain, saya pesankan ciptakan kedamaian dan hindari permusuhan walaupun kepentingan kita sangatlah berlainan.
Saya ulangi lagi, ciptakan kedamaian, hindari permusuhan, walaupun kepentingan kita sangatlah berlainan atau berbeda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.